Halo guys, welcome back with me. Selamat datang kembali di channel Kreatif Academy Indonesia. Dalam video ini kita akan ngebahas style guide. Ya pokoknya terserah kalian mau nyebutnya apa, mau style guide, mau guideline, mau UI style, mau kitab paduan, mau buku paduan, atau apapun itu, karena saya pikir itu sama saja. Tapi aku di sini biasanya menyebutnya dengan style guide, karena berasa lebih keren aja gitu. Tapi di video kali ini, gue cuma pengen ngasih tahu pada kalian. Inti dari video kali ini, kita nggak bakal ngebahas macam-macam nama dari style guide ini. Kita nggak bakalan mempermasalahkan hal tersebut, melainkan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai apa itu style guide, apa fungsinya, terus mengapa kita harus membuat style guide. Lalu bagaimana effortnya terhadap suatu produk digital, anjay effort. Ya pokoknya seberapa penting sih style guide ini terhadap suatu produk yang akan kita buat. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya ucapkan selamat dulu buat teman-teman yang mengikuti seri playlist UI UX Design ini. Kita udah berhasil melewati proses yang cukup panjang pada proses UX Design. Kini saatnya kita akan melanjutkan pada tahap UI Design. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Kalian sedang ada di seri belajar UI UX Design. Saya sarankan tonton dulu playlist mengenai UI UX Design ini dari awal, karena pada playlist ini kita akan belajar membangun suatu project website e-commerce yang mengimplementasikan proses dari UI UX Design. Hingga nantinya kita akan melakukan slicing design menjadi suatu baris-baris kode yang menjadi produk kita sesungguhnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai saja ke materinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita intro dulu. Let's go! Oke, di sini kita gak bakalan langsung membuat suatu style guide, melainkan di sini kita akan ngebahas dulu bagaimana fungsinya, bagaimana teori-teori dasar mengenai style guide ini, supaya kita bisa lebih paham, lebih fokus terhadap style guide ini. Ya mungkin untuk praktik membuat style guide-nya, mungkin aku akan buat pada video selanjutnya, supaya kita bisa lebih fokus dan lebih memahami mengenai style guide ini lebih dalam lagi. Oke, yang pertama, apa itu style guide? Nah, sederhananya gini, style guide itu sejenis dokumen yang berisi aturan-aturan tertentu dalam mendesain suatu user interface. Jadi kalau kita ngedesain tuh ada aturannya gitu, nggak seenak jidat, nggak sesuai selera masing-masing. Sebagai contoh deh ya, kita ambil websitenya Shopee, di mana website segede gitu nggak bakalan mungkin dikerjakan sama seorang saja. Pastinya perusahaan Shopee itu memiliki banyak sekali UI designer. Mungkin saja berbagai halaman seperti login page, register page, ada landing page, terus single page product, itu dikerjakan sama desainer yang berbeda. Tapi kok kenapa bisa sama persis? Nah, jika teman-teman detail juga, hingga di mobile apps-nya pun sama antara website dengan mobile apps, itu pemilihan warnanya sama, bentuk tombolnya sama, font yang digunakan juga sama, icon-icon yang digunakan juga sama. Kok bisa seperti itu? Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini udah bisa nebak kenapa. Nah, itu karena adanya yang namanya pembuatan style guide terlebih dahulu sebelum kita membangun yang namanya UI design. Karena tanpa kita membangun yang namanya style guide, itu nggak bakalan memungkinkan melakukan penyeragaman ataupun konsistensi walaupun desainernya seorang adik kakak. Itu nggak bakalan mungkin, pasti ada yang berbeda. Nah, jadi style guide ini dapat dikatakan sebagai pedoman atau panduan yang mengatur semua komponen pembentuk user interface. Walaupun desainernya berbeda, stylenya bakalan tetap sama, bakalan tetap konsisten, bakalan tetap seragam. Fungsinya untuk apa? Supaya tadi bisa menyeragamkan, membuat suatu desain itu menjadi konsisten, sehingga dapat menciptakan user experience yang bagus. Sehingga dengan begitu, kita bisa mencapai tujuan bisnis secara optimal. Nah, lalu apa aja yang diatur atau dibuat dalam style guide ini? Itu salah satunya yang pertama, pemilihan color palette, daftar warna yang digunakan. Lalu yang kedua, pemilihan font, termasuk font weight-nya, mau bold, mau reguler, mau italic. Yang selanjutnya, bentuk, warna, ukuran dari suatu tombol, termasuk ketika diklik, ketika di hover, itu seperti apa. Yang keempat itu pemilihan simbol dan juga icon. Jadi icon-iconnya diatur terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, bagaimana menampilkan suatu pesan error ataupun berhasil di dalam suatu halaman, itu juga diatur. Bagaimana marginnya, terus bagaimana input box-nya, pokoknya elemen-elemen pembentuk suatu user interface. Itu teman-teman bisa atur sedetail mungkin untuk membuat suatu panduan yang lebih lengkap. Selain digunakan sebagai panduan atau pedoman ketika membuat suatu UI design, style guide ini juga harus mampu mencerminkan visi dan misi suatu perusahaan, sehingga produk kita bisa menjadi lebih mudah diingat oleh user. Sebagai contoh, kita ambil warna hijau. Nah, mungkin teman-teman akan identik dengan Tokopedia. Kalau teman-teman lihat warna orange, pastinya teman-teman akan identik dengan warna Shopee misalnya, atau mungkin warna merah dengan Bukalapak. Nah, itu salah satu efek dari user experience yang baik, membuat user kita lebih mudah mengingat suatu brand atau suatu produk digital. Selain itu juga, dengan adanya style guide ini dapat mempercepat workflow kita. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat lagi komponen-komponen yang ada untuk membentuk suatu UI design yang bagus. Karena semua itu sudah terdokumentasikan.
Bang, ini warna fontnya warna apa? Ukuran tombolnya kayak gimana, Bang? Ukurannya 150 ke 50, fontnya Arial, warnanya warna hijau, tempatnya dia di situ. Nah, yang kayak gitu nggak bakalan ada lagi. Sehingga kita bisa lebih fokus memikirkan solusi terhadap suatu masalah yang dialami oleh user kita. Oke teman-teman semua, di sini aku akan sedikit berikan contoh pada kalian bagaimana cara penggunaan style guide ini. Seberapa penting style guide ini terhadap suatu produk digital yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan menggunakan project website e-commerce kita yang udah kita buat pada video sebelumnya. Dimana di project ini kita belum mempunyai yang namanya tampilan user interface atau masih wireframe saja. Nah, di sini kita akan sedikit ulik-ulik sedikit, kasih warna sedikit. Mungkin kita akan gunakan halaman login dan juga register, oke? Nah, ini untuk membuat user interface tanpa menggunakan style guide sebenarnya cukup gampang. Nah, di sini ada halaman login ya, di mana ada tombol masuk. Kita pengen buat warnanya menjadi warna merah, yaitu simpel aja ya. Kita tinggal ubah aja warnanya yang dari tadinya grayscale menjadi warna merah. Nah, seperti ini ya. Dan di bawahnya itu ada tombol get started. Nah, dan ternyata kita pengen bentuk tombolnya itu sama ya dengan tombol masuk itu. Nah, caranya cukup gampang. Kita tinggal delete aja mungkin di sini supaya tombolnya sama. Ini sebagai contoh aja ya. Kalau nggak rapih ya nggak apa-apa lah. Ini sebagai contoh. Nah, di sini kita tinggal copy saja. Copy lalu paste. Lalu tinggal atur posisinya berada di tengah-tengah kotak ini. Tinggal ganti saja tulisannya menjadi get started. Nah, otomatis tombolnya itu akan sama persis dengan tombol masuk yang ada di sini. Itu konsisten ya. Nah, di sini ada tombol get started juga. Kita akan hapus dulu. Kita akan duplikat dari sini supaya konsisten penggunaan bentuk tombolnya. Dan di sini juga ada tombol daftar harusnya ya di sini. Kita ganti dulu, kita delete dulu di sini. Kita duplikat dari sini. Kita Ctrl C, lalu Ctrl V, seperti biasa, untuk menduplikat. Oke, nah ini sekilas saja ya, membuat user interface tanpa menggunakan style guide. Sepintas, fine-fine aja ya, nggak ada masalah. Tapi, ini akan jadi masalah jika teman-teman melakukan user testing nih, misalnya kepada business owner. Dan ternyata, business owner kita nggak mau nih, tombolnya itu warna merah. Dia pengen warnanya itu warna hijau misalnya. Ya itu simpel aja ya, kita tinggal ganti aja warnanya menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, tapi warna yang lainnya kita juga perlu ganti satu persatu. Ya, simple aja. Kita tinggal copy aja kode warnanya di sini ke tombol-tombol yang lainnya. Otomatis warnanya akan sama. Oke, kita ganti dulu semuanya. Nah, ini sebenarnya nggak masalah ya. Kita ganti warnanya satu-satu. Ini masih 2 halaman. Cukup melelahkan juga. Apalagi kalau banyak halaman di landing page home, ada checkout, terus ada single page product, terus ada sukses checkout. Ini memakan waktu yang cukup lama, membuat workflow kita itu menjadi lambat ya. Nah, disinilah style guide akan bekerja sebagai contoh. Nah, di sini sebelum kita memberi warna pada tombol ini, kita harus membuat dulu yang namanya style guide. Dan untuk membuat style guide di Adobe XD ini cukup gampang sekali. Misalnya kita udah membuat nih, kita duplikat aja dari atas ya. Kita udah membuat standar tombolnya itu kurang lebih seperti ini. Dia mempunyai warna kuning misalnya dengan tulisan warna putih. Dan ini akan kita buatkan style guide-nya. Kita masuk ke tombol aset di sini atau Ctrl Shift sama Y, otomatis tab asetnya akan terbuka. Nah, untuk membuat style guide, teman-teman tinggal klik aja button di sini, lalu klik tombol plus di simbol sini. Otomatis Adobe XD-nya akan membuatkan symbols di sini, kita tinggal ganti namanya aja menjadi button. Nah, seperti itu. Dan untuk tulisannya juga, kita akan plus juga. Ini tulisan untuk si button 1 misalnya, kita bebas lah kasih namanya, ini cuman sekedar contoh saja. Dan untuk warnanya kita plus juga. Nah, seperti ini. Jadi color palette-nya udah dibuatkan style guide-nya. Jadi ketika kita pengen membuat tombol masuk di sini, kita nggak perlu bikin secara manual seperti ini. Kita ganti dulu warnanya. Seperti itu. Kita cuma tinggal drag dan drop saja. Seperti ini nih. Sini ada simbol button, kita tinggal drag ke sini, otomatis dibuatkan buttonnya. Dan untuk tulisannya kita contohnya tulis di sini masuk ya. Contohnya tulisannya awalnya dari script nih, seperti ini.
Tapi kita pengen membuat tulisan ini konsisten sama dengan yang lainnya. Nah, tadi kita udah buat yang namanya style guide. Dengan begitu kita bisa pakai nih karakter stylenya, tinggal klik saja. Nah, otomatis karakter stylenya akan terganti, akan sesuai dengan style guide yang udah kita buat sebelumnya. Oke, di sini kita akan rapihkan dulu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada get started. Kita coba delete dulu aja. Nah, kita buat tombol yang sama tanpa harus menduplikat. Nah, seperti itu. Lalu kita buat tulisan di sini get started. Nah, misalnya seperti ini ya. Tulisannya awalnya tuh kayak gini. Kita nggak tahu standarnya kayak gimana. Dan dengan adanya style guide ini, kita tinggal klik saja nih pada karakter stylenya. Nah, otomatis tulisannya akan sama dengan tulisan masuk ini. Jadi ini akan membuat aplikasinya menjadi seragam ya. Kita atur lagi posisi dari tombolnya. Nah, di sini ada get started juga. Mungkin untuk di get started di sini kita akan copy aja dari sini ya. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk tombol masuknya kita akan copy juga pada bagian masuk yang ada di sini. Oops, sorry. Kita atur dulu posisinya supaya berada di tengah-tengah. Nah, sepintas ini sama aja ya ketika kita membuat user interface tanpa adanya style guide. Tapi bedanya ketika teman-teman melakukan user testing kepada business owner kita, dan business owner kita menginginkan tombol ini bukanlah tombol berwarna kuning, tapi dia pengen warna biru misalnya. Kita tinggal ganti saja satu warnanya. Contohnya di sini kita ganti warna biru, dan otomatis button-button yang lainnya akan terganti. Boom. Nice. Kita nggak bakalan perlu lagi mengganti buttonnya satu per satu, halaman per halaman, dan ya ini akan mempercepat workflow kita. Pekerjaan kita akan lebih singkat dan juga lebih cepat, sehingga proyek kita akan cepat selesai dan gaji kita akan cair. Ya mungkin itu aja ya teman-teman mengenai contoh singkat mengenai style guide ini, dan untuk lebih jelasnya kita akan buat style guide pada pertemuan selanjutnya. Pokoknya like aja jika teman-teman suka video ini, komen di bawah jika teman-teman punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai style guide ini. Jangan lupa share juga ke teman-temannya yang pengen belajar UI dan UX design dari awal. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan ya kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video, stay class and bye-bye.